Pergi ke sekre dengan hati ceria. Halo wisudawan HMME, mari kita berpodcast ria. Sekarang aku mau tanya nih, nama panggilan Jens dan nomor anggota Jens apa nih? Halo, perkenalkan nama aku Imam Maulana Atmos 1819B. Halo, kenalin nama aku Afina, nomor anggota Atmos 1801B. Halo, kenalin, nama aku Francisca Anggrani Nivan, NIM 1281004. Aku biasa dipanggil Siska, nomor anggota aku adalah Atmos 1817B. Selanjutnya, aku bakal bertanya 5 pertanyaan, dan Jens mungkin bisa langsung jawab pertanyaannya disertakan dengan alasannya ya. Untuk yang pertama, apakah kakak pernah dijailin atau diisengin oleh dosen? Kalau pernah, tolong ceritain singkat kronologinya. Mengenai topik yang pertama mengenai diisengin oleh dosen. Jadi kalau misalnya diisengin dosen sih nggak ada yang berkesan juga ya, mungkin pernah, cuman nggak ada kayak sampai ingat gitu ya aku. Karena yang keseringan tuh justru aku malah jadi merepotkan dosen. Jadi kayak ngisengin, tapi maksudnya bukan mau ngisengin dosen sih ya gitu. Cuman karena dosen sering aku repotin, jadi gak kepikiran buat ngisengin ngerepotin aku deh gitu. Sampai ada waktu itu salah satu dosen, pernah gak kalian kayak misalnya ngerepotin dosen terus bilang maaf pak merepotkan gitu, terus ya udah biasanya dibaca atau misalnya dijawab baik gitu ya. Ini aku dibalasnya kayak gini, coba waktu aku bilang terima kasih pak, maaf merepotkan, terus bapaknya bilang kayak gini, iya sangat merepotkan, sucks ya. Damn, itu bener-bener kayak oke, maaf ya pak gitu kayak. Ya udah, tapi itu nggak aku bahas, cuman kayak agak lucu aja gitu. Dan tiap aku kalau misalnya ketemu bapak itu kayak hai pak gitu. Aku karena orangnya lempeng ya, jadi nggak pernah tuh dijailin atau isengin sama dosen gitu, kayak ya udah formal aja. Jadi selama kuliah di meteorologi aku pernah dijailin atau diisengin gitu sama salah satu dosen. Yang pertama tuh aku jadi salah satu korban percintaan di mata kuliah bapaknya gitu. Jadi selama mata kuliah bapaknya, apalagi di kuliah lapangan itu emang harus ada banget yang jadi kayak dijodoh-jodohin gitu. Nah salah satunya adalah aku. Jadi aku dijodohin sama salah satu teman angkatan aku yang beda agama gitu. Nah ya udah deh, berlanjut sampai kolab berikutnya, sampai aku juga dilibatin dalam cinta segitiga gitu. Nah terus kejailan kedua adalah waktu tes lisan gitu. Jadi pas mata kuliah bapaknya ini ada salah satu untuk tes lisan gitu. Jadi aku tes lisan, ya udah dikasih pertanyaan tuh sama bapaknya, disuruh jawab. Nah padahal aku udah jawab persis banget sama jawaban teman aku yang dilulusin gitu. Nah tapi pas waktu aku ngejawab itu tuh bapaknya itu tetap salah gitu jawaban aku. Ya udah kan, kayak aku bete gitu. Terus bapaknya tetap enggak gitu jawabannya gitu. Ya udah, terus habis itu aku kayak nggak berani gitu kan natap bapaknya. Itu kayak aku udah nangis, tapi aku nggak berani natap bapaknya. Aku lihat ke papan tulis aja gitu. Terus bapaknya itu sadar kalau aku nangis. Terus bapaknya bilang kayak, kamu ngapain meratapi papan tulis gitu-gitu. Terus ya udah deh, karena aku sebel ya, udah bete. Terus akhirnya ya udah deh, aku langsung ya udah pak, udah aku langsung bilang ya udah pak, saya ngulang aja gitu, saya ngulang tes lisan aja. Terus habis itu langsung keluar. Terus bapaknya agak ketawa gitu. Terus ya udah sih di situ agak kesel, tapi ya udah, itulah warna-warni kehidupan ya selama di kampus gitu. Pertanyaan yang kedua, lagu yang menggambarkan suasana hati kakak saat ini apa nih? Selanjutnya ya, mengenai lagu gitu ya yang menggambarkan suasana hati kakak saat ini. Kakak, lagu yang lagi nggambarin aku sih kayak ini ya, kebetulan lagi play nih. Jadi ini aku kebetulan tadi juga cek dulu di top track Spotify gitu ya, karena aku dengerin yang biasanya lagu di sana. Yang lagi aku sering dengerin adalah lagu yang judulnya Ladies and Gentlemen, We're Floating in Space by Spiritualized. Simpel sih dia, lagu
Can't Help Falling in Love, cuman kayak di aransemen lagi, dan itu aku suka aja karena liriknya juga yang bagian all I wanna love a little bit of love to take the pain away, kayak ya itulah, mungkin nggak perlu aku elaborate. Terus lagu yang menggambarkan suasana hati saat ini mungkin lagunya Padi ya, yang Menanti Keajaiban. Buat tahu kenapanya, lihat aja liriknya. Kalau untuk lagu yang menggambarkan suasana hati aku saat ini, apa ya, kayak nggak ada sih yang menggambarkan suasana hati aku saat ini. Karena saat ini banget kayak suasana hati aku ya udah lempeng-lempeng aja gitu. Untuk pertanyaan ketiga, rencana dan impian setelah lulus apa? Lalu rencana dan impian setelah lulus apa? Jadi aku 2 sih ya gitu. Kalau misalnya rencana dan impian ada 2 garis besar, dimana yang pertama itu banyak duit dan yang kedua tuh banyak manfaat. Lebih jauhnya lagi ya pengen banyak duit, perut buncit, rajin ke masjid gitu ya. Tapi ya yang pertama mungkin karena aku rasa ya harus damai diri dulu lah ya sebelum bisa bermanfaat sama orang lain. Jadi kayak harus banyak duit dulu mungkin ya, biar gak banyak pikiran kalau misalnya mau banyak ngasih manfaat ke orang lain, dan gak butuh feedback gitu, gak berharap feedback ketika aku ngebantuin orang lain. Itu Rencana dan impian setelah lulus banyak sih yang pengen dilakuin gitu, tapi mungkin untuk ke depan ini pengen fokus cari kerja yang sesuai passion aja. Kalau rencana dan impian setelah lulus, kalau dalam waktu dekat ini pasti yang pertama adalah mau cari kerja dulu. Jadi aku pengen cari kerja dulu. Terus habis itu paling nanti kalau misal udah dapat kerja, terus aku juga sebenarnya mau prepare buat lanjutin S2 gitu di luar negeri. Tapi yang jelas aku mau cari kerja dulu. Gitu. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat, apa motivasi kakak buat cepat menyelesaikan TA nih? motivasi kakak buat cepat menyelesaikan TA orang tua sih. Dan yang kedua adalah karena kita tidak punya uang gitu. Motivasi buat cepat menyelesaikan TA, aku sebenarnya nggak cepet ya menyelesaikan TA-nya. Maksudnya aku kan 10 semester. Cuman emang proses pengerjaan TA-nya sendiri efektifnya tuh sebenarnya cuman ya maksimum sekitar 5 bulan lah ya, 5-6 bulan gitu. Nah, mungkin motivasi supaya kenapa pengen segera gitu menyelesaikan TA adalah karena ya sudah waktunya gitu. Dan kan kuliah ini tuh merupakan pertanggungjawaban aku ke orang tua gitu. Jadi kayak wah udah nggak boleh lebih lama lagi gitu, karena kasihan orang tua. Motivasi aku buat cepet lulus adalah yang pertama banget adalah karena kejaran deadline akademik ya. Karena kalau misal nggak cepet-cepet lulus kan pasti dapat peringatan DO tuh, kayak amit-amit gitu ya. Jadi ya udah cepet-cepet lulus itu. Terus yang kedua adalah karena malu sama orang tua kalau misal lama-lama lulus. Jadi kasihan juga sama orang tua harus biayain UKT gitu. Terus yang ketiga adalah perasaan malu terhadap diri sendiri karena lihat teman-teman udah pada lulus gitu. Jadi kayak misal dari teman-teman SMA gitu di universitas lain kayak udah pada lulus, udah pada senang gitu kan, kayak teman-teman seangkatan udah pada banyak yang lulus gitu. Terus ya udah deh, dari situ malu banget kalau misal nggak cepet-cepet lulus gitu. Kenapa sih kok bisa nggak lulus gitu? Dan akhirnya dari situ terpaculah semangat biar bisa cepet lulus. Yang terakhir untuk pertanyaan kelima, ada nggak cobaan atau masalah saat ngerjain TA? Cobaan atau masalah nggak saat ngerjain TA? Kalau ada tolong ceritain. Wah banyak sih ya, mungkin kalau misalnya teman-teman dekat aku itu lebih tahu lah ya. Dan shout out ini buat Rizky Syarif karena pernah, dan Farel Yusar yang pernah minjemin aku laptop selama hampir semingguan. Padahal dia juga lagi kuliah dan si Farel juga lagi kerja gitu ya. Tapi dia demi teh aku minjemin laptopnya. Jadi aku dalam masalahnya tuh, yang pertama aku
2 kali tuh rusak laptop, dan dimana itu gak ke backup. Dan aku juga termasuk orang yang ngebut, dan kebetulan kadang-kadang dosbing aku juga dan akunnya juga kadang-kadang tidak pas gitu ya waktunya ketika produktifnya gitu. Waktu produktifnya kadang aku lagi produktif dan dosen aku lagi sibuk gitu, dan ketika dosen aku lagi senggang akunya lagi nggak produktif kayak gitu. Dan juga dalam setahun terakhir yang mana itu lagi pengerjaan TA tuh aku banyak mengalami patah hati begitu. Tapi alhamdulillahnya ya, karena ya feeling temporal ya, maksudnya feeling itu temporary. Tapi kalau misalnya buat nentuin tujuan ke depan kan itu harus dipikirin pakai logika. Jadi kalau misalnya ini aku mungkin sambil ngasih titip pesan aja sama teman-teman, kalau nentuin keputusan yang jangka panjang jangan ngandelin feeling doang, karena feeling itu temporary guys teman-teman. Pakainya logika gitu. Kalau misalnya lagi marah-marah banget tapi tiba-tiba lagi marah nih, atau misalnya lagi sedih banget atau lagi seneng banget, terus dihadapkan buat bikin suatu keputusan yang jangka panjang, itu lebih baik ditahan dulu emosinya, pakai pikiran, karena emosi itu temporary, sementara, gak cocok buat nentuin pikiran jangka panjang. Begitu. Terima kasih. Itu aja mungkin yang aku bisa bagiin. Major Tom signing out. Ada cobaan atau masalah nggak saat ngerjain TA? Ada banget gitu. Pas di awal-awal tuh sempet bingung, nggak tahu mau tanya ke siapa seputar skrip codingan. Nggak jauh-jauh dari itu sih masalahnya. Tapi pas itu sempat clueless banget, jadi mogok ngerjain tuh berbulan-bulan. Nah tapi pas udah ditemuin solusinya, ya udah cepet aja sih ngerjainnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada masalah itu segera tanya ke orang lain supaya nggak stuck. Thank you. Kalau cobaan atau masalah selama ngadepin TA banyak banget. Yang pertama adalah karena terbilang topik penelitian TA aku tuh topik yang baru gitu di Mete, dan belum ada yang ngerjain, dan bisa dibilang kan aku topiknya ladang angin nih. Di Mete tuh yang terkait ladang angin itu 4 atau 5 orang gitu sama aku, jadi masih dikit banget. Nah itu tuh referensi terkait topik TA aku, khususnya model cuaca di bidang ladang angin itu tuh benar-benar dikit banget. Jadi tuh kesulitan yang pertama adalah terkait referensi. Jadi tuh kayak udah plot banyak-banyak, terus habis itu kayak masih bingung gitu, ini salah atau enggak ya, bener gini atau enggak ya, gitu sih. Terus habis itu kesulitan yang kedua adalah karena aku pejuang TA dari rumah, jadi tuh pasti kesulitannya adalah bagi waktu, karena di rumah tahu sendiri kan ya, banyak banget ada aja gitu kegiatannya kalau di rumah. Jadi pasti kesulitan yang kedua adalah manajemen waktunya gitu. Tapi ya udah sih, itu warna-warni kehidupan selama mengalami TA, sama mengerjakan TA. Yang jelas semangat aja gitu selama ngerjain TA, jangan pantang menyerah, semangat.